Oke, selanjutnya PA Jakarta Barat. Kenapa tidak kencing memang tadi? Soalnya itu sangat PA Jakarta Barat. Siap. Siap. Oke, kita tes. Cek sound dulu, Pak. Silakan, Bapak. Langsung aja bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, Bapak. Suara kami jelas, Pak, di sana? Jelas. Oke, kita mulai ya, Pak ya. Oke. 10 menit berjalan, Bapak, silakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dr. H. Munir, SH.MAG, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian kami bersinergi dengan Wakil Ketua, kemudian Ibu Panitra, selanjutnya Sekretaris. Kemudian di sini kami juga didampingi oleh tim zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani PA Jakarta Barat. Semua koordinator areanya hadir. Bapak dan Ibu tim evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Birokrasi Reformasi yang kami muliakan. Sebelum kami menyampaikan presentasi pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebelumnya kami ingin melakukan yel ya. Kami persilakan Saudara Sekretaris. Untuk yel ya, mari kita berdiri. Siapa kita? Agen perubahan. Mahkamah Agung. Unggul. Badian. Excellent. PTA DKI. Luar biasa. PAJB bersih melayani. Harus. PAJB anti korupsi. Pasti. PAJB WBK WBBM. Yes. Mantap. Terima kasih. Bapak dan Ibu tim evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kami hormati, Pengadilan Agama Jakarta Barat, seluruh jajarannya saat ini sudah bersungguh-sungguh untuk berusaha untuk menuju pada wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karenanya segala usaha telah kami lakukan. Yang pertama, di samping pembentukan tim ZI, kami juga sudah melakukan pemilihan agen perubahan. Yang agen perubahan ini kami lakukan secara elektronik ya, dan sudah terpilih ya seperti yang terlihat di slide ini. Kemudian untuk menuju kepada pembangunan zona integritas menuju WBBM, ada 6 area pengungkit yang telah kami bangun. Itu yang pertama, itu di manajemen area pertama di manajemen perubahan. Itu perubahan mindset dan culture set, bahwa saat ini monitoring dan evaluasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah menjadi sarana komunikasi 2 arah antara pegawai dengan pimpinan untuk memberikan masukan. Kalau sebelumnya mungkin monitoring ini hanya menjadi sebatas rutinitas, tapi saat ini sudah menjadi komunikasi 2 arah. Kemudian yang kedua, budaya kerja melayani dan memberikan kemudahan dalam pelayanan dengan berprinsip 3S, kemudian 5R, ini sudah kami lakukan dengan melayani bahwa pelayanan dengan pelayanan prima, itu petugas PTSP sudah hadir itu sebelum jam 7.45 yang diawali dengan briefing. Hasilnya telah meningkatnya seluruh komitmen jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun WBBM. Kemudian juga telah terciptanya pelayanan prima pada masyarakat. Kemudian di area 2, yaitu di penataan tata laksana, bahwa saat ini kinerja berbasis teknologi
informasi telah terinternalisasi pada semua pegawai. Kemudian media sosial atau website juga telah optimal sebagai media informasi dan ditambah dengan fasilitas questionnaire and answer yang aktif memberikan informasi. Hasilnya, itu telah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan zona integritas menuju WBPM Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian juga telah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan juga adanya keterbukaan serta kemudahan untuk mendapatkan informasi layanan. Kemudian di area 3, bahwa saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat, penilaian kinerja pegawai itu dibuat secara periodik per bulan. Kalau sebelumnya setahun sekali, saat ini sudah per bulan. Kemudian sistem informasi kepegawaian sudah terinternalisasi pada setiap pegawai sehingga profesionalisme SDM berorientasi layanan sudah meningkat. Kemudian juga telah dibuat job description sesuai dengan analisis jabatan dan analisa beban kerja. Hasilnya yang kami dapatkan telah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat, kemudian telah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian di area 4, yaitu telah meningkatnya akuntabilitas instansi. Kemudian evaluasi kinerja dilaksanakan setiap bulan. Sehingga hasilnya telah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian di area 5, yaitu penguatan pengawasan. Yaitu telah saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu telah dilakukan penambahan media keluhan dan pengaduan terhadap layanan itu berupa call center layanan pengaduan ke Dirjen Badilat. Kemudian Hawasbid itu telah melakukan pengawasan setiap triwulan ataupun setiap 3 bulan sekali. Kemudian saat ini Pengadilan Agama Jakarta Barat juga telah memperoleh penghargaan dari KPPN Jakarta 6 terkait penilaian IKPA. Hasilnya yang kami peroleh bahwa saat ini tidak adanya penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian yang kedua, masyarakat sudah dapat turut serta sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pengadilan. Kemudian yang ketiga, telah meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian di area 6. Di area 6, saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat, itu ekor ataupun pendaftaran perkara secara online bukan hanya sekedar digunakan oleh pengguna terdaftar atau lawyer, tetapi juga sudah digunakan oleh masyarakat umum ataupun sebagai pengguna lain, itu dan menjadi pilot project e-litigasi. Kemudian yang kedua, kita juga sudah terdapat maklumat dan kompensasi pelayanan. Kemudian survei dilakukan secara elektronik, itu e-kemas. Kemudian ruang tunggu sudah terbagi 2, yaitu layanan PTSP sudah dipindahkan ke lantai basement, ya ke bawah. Kemudian ruang tunggu bagi yang akan bersidang berada di depan ruang sidang ataupun di lantai 2. Kemudian terdapat tenaga kesehatan dan tenaga konseling yang siap melayani. Kemudian aplikasi inovasi sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan. Kemudian inovasi unggulan dari PA Jakarta Barat itu yang pertama si Kumistru, kemudian yang kedua si Nora, yang ketiga si Pendekar, yang keempat Sisduk PCR, dan yang kelima adalah IKEMAS. Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Barat juga sudah melengkapi fasilitas disabilitas dan telah terpenuhi dan saat ini juga menjadi pilot project difabel. Karenanya hasil yang kita dapatkan bahwa saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat telah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah untuk dijangkau. Kemudian konsistensi peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Barat menjadi pengadilan agama yang ramah terhadap kaum rentan. Nah, inilah beberapa fasilitas yang saat ini dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.
Kemudian berikutnya, hasil survei kepuasan masyarakat itu hanya 15% yang menyatakan tidak puas, sedangkan 85% itu menyatakan puas. Ya. Kemudian inovasi, ini ada si Kumestru, ya. Kemudian berikutnya ada si Nora, yang berikutnya ada si Pendekar, ada Sisduk PCR, kemudian yang kelima adalah Ikemas. Inilah upaya kami dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Ya, harapannya Pengadilan Agama Jakarta Barat itu akan semakin hari semakin membaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik, langsung ke testimoni Pak Ketua. Ya. Dengan pelayanan yang sudah baik dilaksanakan selama ini, nah mungkin di hari-hari mendatang dapat ditingkatkan sehingga lebih baik lagi orang ataupun klien yang menghadap ke pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat terlaksana dengan baik dan mereka yang dilayani merasa puas. Terima kasih. Kalau yang masyarakat ada? Ini dari pengacara ya, dari masyarakat belum. Dari masyarakat ada? Belum. Jadi tolong juga dipersiapkan untuk melengkapi ya. Ya, insya Allah. Kesimpulan, sasaran keberhasilan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sudah menunjukkan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tercapai, yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, akuntabel, serta berkinerja tinggi. Kemudian birokrasi yang efektif dan efisien, kemudian birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang sangat baik dan berkualitas. Jadi inilah paparan kami. Harapan kami mudah-mudahan kerja keras dari tim zona integritas Pengadilan Agama Jakarta Barat akan berhasil. Dalam artian besar harapan kami semoga Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun ini akan memperoleh predikat WBBM. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada tim untuk menyampaikan masukan-masukan, saya ingin bertanya kepada ketua yang presentasi tadi bahwa apa saja kontribusi dari role model dalam pembangunan zona integritas? Itu role model, itu kami sendiri, saya, Pak Wakil, Bu Panitra, dan Sekretaris, selama ini telah telah melakukan berbagai hal ya dalam rangka peningkatan pelayanan. Ya, kami terlibat langsung ya selama ini, baik dalam hal briefing pegawai, kami secara bergantian ya kepada petugas di pelayanan PTSP, kami itu telah kami lakukan itu. Ada semacam kadang-kadang kami lakukan kegiatan coffee money ya, kemudian briefing baik di ruang PTSP itu sendiri ataupun di sarana apel setiap Senin. Ya, dan kami juga ikut bersama. Oke. Jadi mungkin kalau ada nanti pertanyaan dari tim penguji Pak Ketua, tolong dibagi-bagi. Ya, jadi siap. Mungkin yang bisa menjawab tadi itu bisa Pak Wakil, bisa yang lain ya. Jadi tolong diserahkan sehingga benar-benar kelihatan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat ini bukan hanya ketuanya, bukan hanya wakilnya, tetapi seluruh tim bekerja untuk sama-sama meraih WBBM dan seluruh aparat. Oke, siap. Saya persilahkan kepada Pak Subeno untuk menyampaikan masukan, menyampaikan kelengkapan dari presentasi tadi. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah mempresentasikan. Ada beberapa catatan kami ya Pak ya. Belum masuk kayaknya. Ini catatan yang baik dulu ya. Untuk performan sangat oke sekali ya, sangat rapi ya, dan bagus lah. Kemudian untuk yel-yel tadi semangatnya luar biasa, kompak ya.
slide enak dilihat, nyaman dilihat, ya. Pemilihan warna dalam slide sangat bagus dan kontras. Yang kami lihat itu. Menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks itu sangat serasi sekali. Ya, sehingga di mata itu nyaman itulah. Pemilihan font dan ukuran juga sangat cocok, pas lah. Ukurannya pas. Bisa dibaca dari semua sudut, ya. Kemudian yang keempat, pembahasan tidak bertele-tele tadi kami rasakan seperti itu, langsung dari pertama pengenalan langsung before after dari RS1 dan seterusnya, ya. Kemudian tahapan-tahapan di mana presenter menjelaskan dari RS1, 2 sampai seterusnya itu sangat nyambung sekali, enak didengar. Kemudian penggunaan ejaan, tata bahasanya juga sangat enak, familiar dan bagus, ya. Ini perlu dipertahankan, ya. Catatan saya cuma ketika Bapak menjelaskan hasil SKM itu nggak divisualisasikan dengan slide, ya. Tambahlah 1 slide yang menjelaskan tentang SKM, tapi dengan template yang bagus itu. Syukur dengan apa yang diminta Pak Dirjen dengan ada karikatur atau itu akan semakin hidup, Bapak. Karena kalau lihat dari nanti akan di sini tempatnya ya, Pak ya, Pak Ketua ya. Ini enak tempatnya udah. Bagus. Nyaman. Kemudian yang terakhir, coba deh slide ini sudah bagus, coba dikasih karikatur lah yang supaya tambah cakep lagi. Saya kira itu Bu Direktur. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Subeno. Saya persilahkan ke Pak Irfan Ilmi. Terima kasih Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Bupanitra, Pak Sekretaris dan jajaran dari PA Jakarta Barat. Terus terang ini saya nggak bisa berkata apa-apa nih, selain kata bagus lah untuk kesiapan dari tim IT-nya. Sedikit nih. Oh, masih ada. Jadi tadi aja untuk tim IT, bukan buat Pak Ketua ini. Tim IT ini ke dalam pengambilan zoom in, zoom out-nya agak lembut lah gitu. Ini untuk tim IT-nya ya. Jadi pas dari sini itu ngambil zoom in, zoom out-nya itu ya agak dilembutin lah gitu. Nanti muter-muter zoom in, zoom out-nya. Ini di atas juga itu kalau misalnya ini sedikit ini, yang Garuda itu jangan terpotong kalau bisa. Sama foto atas tuh kalau misalnya agak di ini untuk tim itu, nah gitu. Atau nanti dinaikin kameranya biar nggak kelihatan ngedongak gitu. Gitu aja. Mungkin itu Bu Direktur sedikit kan. Ya. Terima kasih. Pak Kasubdit, Pak Sunarto. Sutarno. Terima kasih Bu Direktur. Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Wakil dan jajarannya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Kalau tadi Bu Direktur nanyain tentang role model, kalau saya ingin bertanya, di mana peran agen perubahan dalam mendorong perubahan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat? Silakan. Ya, Bu. Ngomong aja, Bu. Saya selaku agen perubahan menyampaikan bahwa nggak denger ya pakai mic. Kami mendampingi pimpinan dalam ikut serta membangun perubahan yang terbaik buat seluruh SDM di Jakarta Barat. Mendukung program dari pimpinan untuk ikut serta melakukan peningkatan pelayanan kerja terutama perbaikan di dalam penerimaan para pihak, pengajaran kepada para pihak, dan selalu juga ikut sosialisasi terhadap inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tinggal jasnya semuanya.
Itu mau menambahkan? Terima kasih. Kami selaku agen perubahan selama ini kita berusaha membangun aplikasi, diantaranya adalah aplikasi e-kemas yang memang pada awalnya Pengadilan Agama Jakarta Barat melaksanakan survei secara manual. Saat ini kami telah membangun aplikasi e-kepuasan masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk langsung ikut serta memberikan penilaian karena aplikasi ini berbasis web, jadi bisa diakses dimanapun. Baik, terima kasih. Koordinator area 1 mau menambahkan? Kebetulan saya selaku koordinator area 1 selalu berkomitmen bersama pimpinan agar untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya bangga banget kalau begini. Terima kasih. Cukup. Silahkan Pak Nasir. Sedikit Bu Direktur. Assalamualaikum Jangan Pak. sedikit, biar banyak-banyak. Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Wakil, dan seluruh tim. Pertama, sama dengan Bu Direktur, kami sangat senang melihat presentasinya Pak Ketua. Lugas, singkat, dan kalau dalam presentasi yang sebenarnya kemungkinan waktunya pas Pak. Jadi memang sudah bagus kemasannya. Terus tadi saya menangkap maksud dari Pak Sutarno menanyakan itu kepada area-area itu sebagai simulasi mungkin Pak Ketua. Ya. Jadi mungkin nanti dalam presentasinya ketika ada pertanyaan dari evaluator, mungkin tidak semua pertanyaan itu jawab Pak Ketua, tapi bisa dijawab oleh penanggung jawab area 1, mungkin bisa dijawab oleh Ketua Tim ZI dan sebagainya. Nah, kemasan-kemasan seperti ini sederhana tapi sangat berdampak besar terhadap poin penilaian nanti. Nah, mungkin ini yang perlu dijaga Pak Ketua. Terbaca kok dari sini kita sendiri bisa merasakan kekompakan dari teman-teman di PA Jakarta Barat, Pak Ketua, Pak Wakil, guru-guru saya ini semua. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ya Pak. Satu mungkin masukan saja Pak Ketua, setelah melihat website PA Jakarta Barat, kemudian media sosial di Facebook, Instagram, dan YouTube. Kalau di website, inovasi-inovasi itu terpublikasi, Pak. Tetapi sayangnya hal itu tidak diikuti di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, saran kami dalam beberapa waktu ke depan agar media sosial itu dimanfaatkan untuk mempublikasikan inovasi tersebut plus testimoni-testimoni dari pihak. Jadi nanti dalam dalam presentasi Pak Ketua itu di slide-nya nanti bisa ditautkan hyperlink-nya Pak sehingga mudah bagi operator untuk menampilkan ya video testimoni dimaksud ketika itu sudah akan disampaikan oleh Pak Ketua. Terakhir mungkin yang perlu diperhatikan adalah lagi-lagi saya menyampaikan ini ya pengalaman dari yang sudah meraih WBBM, merawat responden itu penting Pak Ketua. Jadi kalau di penjualan itu ada istilahnya layanan purna jual ya. Kalau kita kan layanan pasca persidangan gitu. Nah itu perlu dirawat Pak, dihubungi yang bersangkutan, menanyakan gimana kesannya terhadap pelayanan kami, apa yang kurang, apa yang perlu kami tingkatkan. Itu perlu terus dirawat Pak, dan bukan hanya untuk meraih WBBM ini. Karena WBBM ini kan sebenarnya sebagai bonus aja. Artinya controlling untuk kualitas pelayanan kita terus harus kita jaga, harus kita lakukan dengan merawat responden tadi. Ya menelepon, mungkin memberikan semangat dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Ketua. Selamat. Saya secara pribadi sangat senang melihat pemaparan Pak Ketua, lugas, ringkas, dan jelas gitu. Sekian. Terima kasih. Penilaian saya, ini saya sangat bangga manakala kami pendamping dari Ditjen Badilak ini seperti semua satker yang menjadi tanggung jawab kami. Karena yang akan WBBM itu adalah 12 satker menjadi tanggung jawab untuk tingkat pertama. Jadi mohon perhatian kepada seluruh satker, baik yang belum maupun yang sudah mempresentasikan, tolonglah diperbaiki
tujuan kita seperti ini adalah bagaimana supaya teman-teman satker yang lain itu kita bisa seperti itu. Bukan bahwa kita mau mencontek apa yang disampaikan, tetapi narasinya seperti apa, cara-caranya seperti apa, performennya seperti apa, marketingnya. Karena Pak Ketua, Pak Wakil ini adalah sebagai marketing. Bagaimana menjual Pengadilan Agama Jakarta Barat ini untuk menuju kepada WBBM. Jadi tujuannya seperti itu. Sehingga Pak Dirjen sangat bangga manakala seluruh satker ini yang akan WBBM seperti ini. Jadi mohon perhatian. Saya tidak bisa berkata-kata banyak. Karena seperti inilah yang kita harapkan. Sudah ada beberapa satker tadi yang sudah mendekati seperti ini. Tetapi mudah-mudahan yang tadi presentasi itu bisa. Setidak-tidaknya bisa melihat seperti inilah. Kita menjual satker kita. Kita menjual kepada Menpan bahwa kami ini pengadilan agama sudah seperti ini. Oke? Semangat dan mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat, manakala ada teman-teman yang 12 ini satker yang akan sharing, tolong diberikan masukan. Jangan pelit. Karena kita sama-sama berjuang. Badilak juga berjuang, semua kita berjuang. Dan ini adalah kebanggaan kita semua. Untuk menjadikan peradilan agama sebagai role model di 4 lingkungan peradilan. Siap? Ya, oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lili. Baik, terima kasih. Sedikit catatan Bapak, dan mohon dicek kembali. Untuk SKM-nya di website masih di tahun 2020. Mohon dicek kembali dan dilengkapi Bapak. Oke, itu saja. Terima kasih atas paparan dari PA Jakarta Barat. Aplaus untuk PA Jakarta Barat. Berikutnya, selanjutnya dari PA Jakarta Utara.